Jawa Tengah, lebih tepatnya di desa yang namanya belum pernah kudengar sebelumnya. Desa Pagar Alas, katanya, Mah sedang sakit keras. Umurnya memang udah sepuh banget, jadi ibu khawatir ini bisa jadi terakhir kalinya kami ketemu. Awalnya aku ogah-ogahan sih kupikir, ngapain ke desa terpencil, yang bahkan di Google Maps pun jarang muncul. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, mungkin justru ini kesempatan bagus. Desa terpencil, aura mistis, bat yang katanya suka cerita hal-hal aneh. Kayaknya bisa jadi bahan konten. Perjalanan ke desa Pagar Alas gak bisa dibilang gampang. Kami naik kereta dulu ke stasiun kecil, lanjut naik mobil sewaan yang disopirin orang lokal, lalu masuk ke jalanan sempit, melewati hutan-hutan, sawah, dan bukit. Jalannya berbatu, kadang makadam, kadang gak beraspal sama sekali. Sinyal pun hilang total begitu kami masuk ke wilayah desa. Aku sempat ngerasa kesal, gimana bisa ngonten kalau sinyal aja gak ada, batinku. Tapi begitu sampai, semua kekesalanku berubah jadi rasa heran. Desa itu, entah kenapa, terasa beda. Udara di sana dingin, tapi segar. Suasananya tenang, terlalu tenang malah. Rumah-rumah kayu berdiri dengan bentuk klasik, dipagari tanaman dan semak kecil. Orang-orang yang kulihat senyum padaku, tapi pandangannya penuh rasa waspada, bukan curiga, lebih kayak jaga jarak. Ada yang menyapa ramah, tapi habis itu buru-buru menutup pintu rumahnya. Rumah Mbah ada di ujung desa, dekat sekali dengan ladang yang luas. Hamparan hijau mengelilingi rumahnya, cantik sih, estetik banget malah, kalau dilihat dari sudut kamera. Langit biru, padi yang bergoyang ditiup angin, suara jangkrik, dan gemerisik daun jadi latar alami yang sempurna. Tapi entah kenapa, ada aura gak enak di tempat itu. Bukannya seram langsung, tapi lebih kayak ada yang ngawasin. Setelah kami turun dari mobil, ibu langsung masuk ke rumah dan nyamperin Mbah yang lagi rebahan di depan tua. Aku masih berdiri di depan pagar rumah, mataku tertuju ke tengah ladang. Jauh di sana, di tengah-tengah sawah, ada sebuah pohon besar yang terlihat mencolok sendiri, seolah jadi pusat dari ladang itu. Tapi gak ada satupun orang di sekitarnya, padahal hari masih sore, dan harusnya banyak petani yang kerja di sana. Aneh. Aku sempat ambil HP dan rekam beberapa footage pemandangan buat stok video. Tapi tiba-tiba, seorang anak kecil dari seberang jalan nyamperin aku, umurnya sekitar 6 atau 7 tahun. Mukanya polos, tapi kalimat yang dia ucapin bikin aku kaget. Kakak jangan dekat-dekat pohon itu ya, nanti dipanggil. Aku mengernyit, dipanggil siapa? Anak itu gak jawab, dia cuma senyum kecil, lalu lari masuk ke rumahnya. Aku jadi makin penasaran. Ada apa sih di pohon itu? Apakah ini semacam tempat keramat? Atau ada cerita hantu lokal yang belum banyak orang tahu? Insting kreatorku langsung menyala. Ini bisa jadi konten yang sangat menarik. Malamnya, aku sempat ngobrol sama Mbak. Beliau udah tua banget, kulitnya keriput, suaranya pelan, tapi masih sadar dan nyambung kalau diajak ngobrol. Mbah senang banget aku datang, tapi ekspresinya berubah serius saat aku tanya soal ladang dan pohon besar itu. Mbah, itu pohon di tengah ladang, ada yang aneh ya? Kok kayaknya gak ada yang berani deketin? Mbah menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Lalu dia cuma bilang pelan, di tengah ladang itu, jangan pernah nyebut namanya. Aku bingung, nama siapa? Mbah tiba-tiba meremas tanganku. Suaranya sedikit gemetar. Boksari. Aku menatapnya, berusaha paham emang siapa itu Boksari. Tapi Mbah langsung menggelak. Udah, jangan disebut, jangan diomongin sembarangan, apalagi di tengah ladang. Hari kedua di desa, suasananya masih sama kayak kemarin, sepi, adem, tapi terasa kayak ada yang ngawasin dari kejauhan. Udara pagi benar-benar bersih, bahkan napas aja kayak berasa lebih ringan. Tapi jujur aja, aku masih mikir soal sosok bayangan yang kulihat kemarin pagi di tengah ladang. Aku belum cerita ke siapa-siapa, takut dikira halu. Lagi pula, bisa aja itu cuma pantulan sinar atau kabut pagi yang bikin imajinasi berlebihan. Tapi tetap aja, ada rasa ganjil yang susah dijelasin. Siangnya, aku duduk di pinggir ladang bareng Rino sepupuku. Kami berdua duduk di atas tikar lusul, makan gorengan, dan minum teh manis yang dibungkus plastik. Angin sepoi-sepoi bikin suasana jadi santai. Tapi di balik itu semua, mataku terus melirik ke arah pohon besar di tengah ladang. Masih kosong, gak ada siapa-siapa. Sambil nyeruput teh, aku nyeletuk,
Gak ada cerita angker di ladang ini, Rino. Langsung berhenti ngunyah. Tangannya yang lagi megang tempe goreng mendadak diam di udara. Dia ngelirik ke arahku, lalu ke ladang, lalu balik ke aku lagi. Wajahnya berubah serius. Kalau di tengah ladang, jangan sembarangan ngomong. Apalagi nyebut nama itu. Aku menaikkan alis. Nama siapa? Udah, pokoknya jangan coba-coba. Banyak yang hilang, disangkanya bohong. Hilang beneran. Aku ketawa kecil, setengah gak percaya. Lo, bercanda kali. Masa nyebut nama doang bisa bikin hilang? Gue gak bercanda, gak. Ini serius. Nada suaranya datar tapi tegas. Dulu ada anak SMA dari kota, kayak lo juga, main-main ke sini, bikin video kayak YouTuber gitu. Dia nanya-nanya soal ladang, terus katanya mau bikin dokumenter. Tahu-tahu pas malam, dia masuk ke tengah ladang, sambil live, gak tahu dia bilang apa. Tapi pas besoknya, orangnya hilang. HP-nya ditemukan di bawah pohon besar itu, layarnya pecah. Aku langsung terdiam, walaupun ceritanya terkesan urban legend banget. Tapi cara Rino ngomong gak seperti orang yang lagi ngarang. Matanya gak berkedip, dan dia bahkan berhenti makan. Sesuatu dalam dirinya kayak beneran takut. Aku jadi ngerasa gak enak juga. Tapi tetap, rasa penasaranku gak bisa langsung mati begitu aja. Malah makin tumbuh. Apalagi saat dia sebut soal nama itu, siapa? Dan kenapa bisa sampai jadi pantangan segitunya? Namanya siapa sih? Tanyaku pelan. Rino menggeleng pelan. Kalau lo emang pengen aman, jangan tanya lagi. Gue udah ngomong cukup. Kita di pinggir ladang sekarang. Dan dia suka denger orang yang nyari tahu. Kata-katanya bikin bulu kuduku berdiri. Udah siap. Tapi entah kenapa hawa di sekitar kami jadi dingin. Angin yang tadi lembut, sekarang mulai kencang. Berdesir lewat tengkuk. Aku menelan ludah, pura-pura santai. Tapi dalam hati, aku mulai mikir dua kali buat ngulik lebih dalam soal tempat ini. Sore harinya, aku balik ke rumah Mbah. Aku pengen nanya langsung. Mungkin Mbah tahu lebih banyak. Tapi ibu ngelarang. Katanya Mbah lagi capek dan butuh istirahat. Jadi aku duduk sendiri di ruang tamu. Sambil lihat-lihat fotek yang kemarin kuambil. Pas lagi nyusun klip, aku baru sadar. Di salah satu rekaman, tepat di frame ke-43 detik, ada bayangan yang lewat di belakang pohon besar cepat banget. Hampir gak kelihatan, kalau gak dibelanin. Bentuknya seperti kain panjang melayang, tapi gak ada orang di situ. Padahal waktu rekaman, ladang kosong total. Aku sempat berhenti nafas sebentar. Itu apaan? Aku rewind lagi, makin aku zoom, makin jelas sosok itu mirip seperti perempuan, tapi gak ada wajah. Dan dia berdiri menghadap kamera, seolah tahu aku lagi merekam. Malamnya, aku baru bisa ketemu Mbah. Beliau udah duduk di kursi rotan dekat tungku, sambil minum air jahe. Aku duduk di sampingnya, diam beberapa saat, lalu memberanikan diri buka. Suara Mbah, kataku pelan. Waktu itu, Mbah bilang jangan nyebut nama seseorang di ladang. Emang siapa sih, Mbah? Mbah menatap lurus ke arah tungku. Api kecil berkedip-kedip di bawah ketam wajahnya kaku. Matanya gak menoleh ke arahku. Apa kamu udah nyebut namanya? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Belum. Tapi Rino juga gak mau bilang siapa. Cuma bilang kalau nyebut namanya bisa hilang. Mbah menghela napas lama. Lalu dia berkata dengan suara hampir berbisik. Orang sini nyebut dia Mbok Sari. Aku diam. Mendengarnya aja udah bikin suasana ruang jadi berubah. Bahkan api tungku seperti melemah sedikit. Mbak Sari siapa? Bukan Mbok Sari. Dulu dia penjaga ladang, tapi bukan penjaga biasa. Dia bukan manusia. Dulu katanya ada perjanjian antara leluhur sini sama yang di dalam ladang. Sebagai gantinya, desa ini aman, subur, dan gak pernah kekurangan pangan. Tapi setiap beberapa tahun sekali, harus ada yang dipanen. Biasanya, orang luar. Aku makin ngeri dengernya, tapi tetap penasaran. Terus kenapa gak boleh disebut namanya? Karena dia datang, kalau namanya dipanggil. Apalagi di ladang, itu tempatnya. Dia akan anggap yang manggil itu siap dijemput. Aku diam, mendadak. Semua jadi masuk akal. Bayangan di rekaman, ucapan anak kecil kemarin, cerita Rino, semuanya mengarah ke satu hal, pohon di tengah ladang. Itu bukan sekadar pohon, itu gerbang. Dan Mbok Sari, entah siapa atau apa dia, jelas bukan manusia biasa. Mbah menoleh padaku, matanya sayu, tapi penuh peringatan. Jangan main-main, gak, kamu anak kota, gak ngerti aturan sini. Sekali salah, nyawamu taruhannya.
Aku hanya mengangguk pelan, tapi dalam hatiku, rasa penasaran itu belum mati, justru makin kuat. Aku tahu, kalau kisah ini beneran, ini bisa jadi konten terbesar dalam sejarah channelku. Tapi apa aku siap? Kalau ternyata, ini bukan cuma cerita horor. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku merasa gak sendirian di rumah ini. Aku merasa, ada yang ngintip dari balik jendela. Namanya juga konten kreator, makin dilarang, makin penasaran dong. Apalagi ceritanya makin lama makin absurd. Dibilang jangan nyebut nama Boksari di tengah ladan, karena bisa hilang. Rasanya kayak film horor yang terlalu niat bikin mitos sendiri, tapi justru di situ daya tariknya. Bagi penonton channelku, misteri kayak gini yang bikin penasaran, jadi aku mutusin buat bikin vlog horor di ladang itu. Rencananya sore menjelang maghrib, biar suasananya makin creepy, cahaya emas yang temaram, kabut tipis, dan suara jangkrik sore bisa jadi ambience alami yang pas banget. Rino awalnya nolak mentah-mentah waktu kuajak. Katanya, lo gila ya? Gue udah bilang jangan main-main, tapi aku bujuk terus. Kuajakin cuma nemenin, gak harus ngomong atau rekam, cuma nemenin berdiri aja. Akhirnya, dia setuju, tapi dengan wajah bete dan mulut komat kamit baca doa dari awal jalan sampai ke pinggir ladang. Kami berdua berdiri kira-kira 10 meter dari pohon besar di tengah ladang. Aku sengaja pilih spot yang agak ke atas, biar angle kameranya dapat background pohon, sekaligus suasana desa. Aku buka tripod kecil, pasang mic, lalu nyalain kamera. Setelah semuanya siap, aku berdiri di depan kamera, sedikit cengar-cengir karena deg-degan, tapi juga excited. Temen-temen, ini Arga, hari ini gue lagi ada di desa terpencil namanya Pagar Alas. Katanya, di ladang ini, ada satu aturan aneh banget. Nggak boleh nyebut nama Boksari, katanya sih bisa bikin orang hilang. Tapi kita coba. Yang aku tarik napas, lalu bilang pelan tapi jelas, Boksari. Boksari. Boksari, dan saat itu juga, angin kencang datang entah dari mana. Gak masuk akal, padahal sebelumnya angin nyaris gak ada. Tiba-tiba daun padi bergoyang liar, debu beterbangan, dan dedaunan di sekitar kami kayak dilibas angin puting beliung. Kamera langsung goyang keras, tripod hampir jatuh, audio jadi penuh. Suara noise kayak pecah. Rino, yang dari tadi diem aja, langsung loncat ke arahku, dan tutup kamera pakai tangannya. Lo gila ya? Bentaknya keras. Aku sempat ketawa-ketawa, ngerasa ini reaksi yang bagus buat konten, tapi detik berikutnya, aku mulai ngerasa aneh. Suasana berubah drastis. Langit yang tadi berwarna jingga kemasan berubah kelabu. Dalam waktu kurang dari semenit, kayak awan tebal numpuk di atas kepala kami. Angin berhenti mendadak, dan semuanya jadi hening. Terlalu hening, bahkan jangkrik pun gak bersuara. Aku dan Rino saling pandang. Di wajah Rino, aku bisa lihat panik yang gak bisa ditutupin. Ayo, pulang, katanya pendal. Aku masih sempat bilang, tapi ayo, sekarang. Nada suaranya kali ini gak bisa ditawar. Kami berdua jalan cepat pulang. Kamera aku simpan di tas. Gak sempat ngecek hasil rekaman. Tapi sepanjang jalan pulang, suasana gak balik kayak tadi. Rumah-rumah yang tadi terlihat hangat, sekarang lampunya semua mati. Kayak desa ini udah tidur sebelum waktunya. Kami sampai di rumah Mbah menjelang azan maghrib. Ibu langsung nyamperin dan nanya kami dari mana. Aku bohong, bilang cuma jalan-jalan ke warung, tapi kayaknya ibu tahu aku gak jujur. Dia cuma ngelirik tajam, lalu masuk ke dalam tanpa ngomong apa-apa lagi. Malam itu, aku coba buka kamera dan lihat hasil rekaman, tapi file videonya rusak. Serius, cuma separuh yang terekam, sisanya gelap, layar buram, dan ada suara seperti dengungan. Aneh, bukan noise biasa, kayak suara nafas yang berat dan panjang, tapi yang bikin aku benar-benar merinding. Di detik terakhir video yang terekam, muncul satu frame dul, kayak ada wajah di balik pohon, bukan wajah manusia, mukanya putih, matanya bolong, mulutnya senyum tapi lebar banget, gak wajar. Aku langsung matiin kamera, nafasku tercekat, sumpah, kali ini aku ngerasa takut beneran, bukan takut biasa, tapi takut yang bikin dada berat. Keringat dingin keluar dari leher, dan perut mual. Malamnya, aku gak bisa tidur. Aku cuma duduk di depan jendela kamar, ngelihatin ladang dari kejauhan, dan di antara gelapnya malam dan kabut tipis yang mulai turun, aku lihat satu titik terang di bawah pohon itu. Kayak ada lampu kecil, atau api lilin, tapi aku yakin gak ada siapa-siapa di sana tadi. Dan tiba-tiba, titik itu bergerak.
makin mendekat, pelan-pelan, melewati padi-padi yang diam saja seperti takut disentuh. Aku mundur dari jendela, jantungku deg-degan. Aku coba tutup gorden, tapi tanganku gemetar. Lalu terdengar suara ketukan, bukan dari pintu, tapi dari jendela. 3 ketukan, pelan, tapi jelas. Aku langsung masuk ke bawah selimut. Suara ketukan itu berhenti, tapi kemudian aku dengar suara napas di balik jendela, berat, dalam, lama. Besok paginya, aku bangun dengan mata sembab, gak tidur sama sekali. Saat keluar kamar, ibu langsung narik aku ke dapur, wajahnya serius. Kamu semalam ke ladang ya? Tanyanya. Aku dim aja. Ibu menghela napas. Kalau kamu emang nekat, Mbah mau bicara nanti malam. Tapi satu syaratnya, kamu gak boleh keluar rumah sampai matahari benar-benar tenggelam. Aku cuma bisa mengangguk. Jujur, aku udah mulai nyesel, tapi rasa penasaran itu tetap belum padam. Entah kenapa, makin aku takut, makin aku merasa harus tahu lebih banyak. Karena sekarang aku tahu, ini bukan cuma mitos, bukan cuma cerita horor desa biasa, ini nyata. Dan aku udah buka pintu yang seharusnya gak pernah aku buka.